Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu struktur hewan. Namun sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu nama saya Mulyadi, saya dari kelompok 3 dan saya kelas 3.2 biologi. Nama saya Afriani Sihotang. Dan nama saya Rafika Sadisari Siregar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Pengertian sistem pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi yang keluar dari tubuh. Sistem pernapasan itu ada dua. Yang pertama, inspirasi. Inspirasi terjadi ketika tekanan alveoli di bawah tekanan atmosfer. Otot yang paling penting dalam inspirasi adalah diafragma. Bentuknya melengkung dan melekat pada ika paling bawah dan otot interkosta eksternal. Hal ini berlangsung terus sampai tekanan menjadi sama dengan tekanan atmosfer. Begitulah seterusnya. Yang kedua, ekspirasi. Ekspirasi merupakan proses pasif, tidak ada kontraksi otot-otot aktif. Pada akhirnya, inspirasi otot-otot respirasi rileks, membiarkan elastisitas paru dan rongga dada untuk mengisi volume paru. Ekspirasi terjadi ketika tekanan alveolus lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Relaksasi diafragma dan otot interkosta mengakibatkan recall elastik dinding dada dan paru sehingga terjadi tekanan alveolus dan menurunkan volume paru. Dengan demikian, udara bergerak dari paru-paru menuju ke atmosfer. Selanjutnya, peran sistem pernapasan atau respirasi. Sistem pernapasan atau respirasi berperan dalam menjamin ketersediaan oksigen untuk kelangsungan metabolisme. Melalui peran sistem respirasi ini yang diambil dari atmosfer, ditransport masuk ke paru-paru dan terjadilah pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida di alveoli. Selanjutnya, oksigen akan difusi masuk ke kapiler darah untuk dimanfaatkan oleh sel dalam proses metabolisme. Selanjutnya, sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan atau respirasi mencakup semua proses pertukaran gas yang terjadi antara atmosfer melalui rongga hidung, kemudian ke faring, kemudian ke laring, lalu ke trakea, lalu ke bronkus, lalu ke paru-paru, kemudian masuk ke alveolus dan sel-sel melalui dinding kapiler darah. Respirasi itu terdiri dari dua. Yang pertama, respirasi eksternal. Respirasi eksternal yaitu pertukaran O2 dan CO2 antara alveoli paru-paru dengan kapiler darah di sekitar alveoli. Yang kedua, respirasi internal. Respirasi internal yaitu pertukaran O2 dan CO2 antara darah di kapiler tubuh dengan sel jaringan tubuh. Selanjutnya itu sistem pernapasan pada hewan. Di sini kami buat sistem pernapasan pada hewan ada 8, yaitu pada protozoa, pada porifera, pada cacing, pada moluska, pada amfibi, pada reptil, pada Pisces, dan pada apes. Dan di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada hewan protozoa. Mekanisme pernapasan pada protozoa. Oksigen di udara, lalu berdifusi melalui membran ke sitoplasma, lalu menuju mitokondria, lalu oksigen digunakan untuk memecah senyawa organik dan menghasilkan energi dan zat sisa berupa air dan karbon dioksida. Lalu zat sisa akan menuju membran dan karbon dioksida berdifusi. Lalu karbon dioksida masuk ke udara.
Protozoa tidak mempunyai alat pernapasan khusus untuk memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen masuk ke dalam sel melalui selaput plasma secara difusi. Hewan ini hidup di tempat-tempat berair, misalnya itu di danau, sungai, di laut, ataupun di tanah basah. Hewan bersel satu bernafas melalui seluruh permukaan tubuhnya. Pada saat hewan protozoa ini bernapas, oksigen atau O2 masuk dan karbon dioksida atau CO2 akan keluar melalui permukaan tubuh secara difusi, yaitu O2 masuk dan CO2 keluar dengan cara menembus dinding sel yang tipis. Contoh hewan protozoa atau hewan bersel satu ini amuba, euglena, dan paramecium. Protozoa tidak mempunyai alat pernapasan yang khusus untuk memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen masuk ke dalam sel melalui selaput plasma secara difusi. Demikian juga karbon dioksida dari dalam sel dikeluarkan melalui selaput plasma. Di sini kami cuma buat contoh hewan protozoa, ada dua, yaitu paramecium dan amuba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afriani Sihotang. Dan yang kedua, porifera. Mekanisme pernafasannya, air beroksigen masuk ke tubuh melalui pori-pori. Oksigen dalam air masuk melalui konosit secara difusi, dibawa ke mitokondria. Oksigen dipakai mengurai senyawa organik, menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida larut dalam air. Air dibawa menuju membran, keluar dari membran menuju sponsol, digerakkan sel flagellum, konosit, keluar melalui oksolum. Dapat kita lihat pada gambar bagian bawah, yaitu porifera bernafas dengan cara memasukkan air melalui pori-pori atau ostium yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya, masuk ke dalam rongga sponsoel. Proses pernapasan selanjutnya dilakukan oleh sel leher atau konosit, yaitu sel yang berbatasan langsung dengan rongga sponsoel. Aliran air yang masuk melalui ostium menuju rongga sponsoel membawa oksigen sekaligus zat-zat makanan. Pengikat O2 dan pelepasan CO2 dilakukan oleh sel leher yaitu konosit. Selain melakukan fungsi pernafasan, sel leher sekaligus melakukan proses pencernaan dari siklus zat makanan. Selanjutnya, air keluar melalui oksolum. Dapat kita lihat pada contoh bagian bawah. Contoh hewan porifera ada dua. Dan yang ketiga itu adalah cacing. Mekanisme pernafasannya, oksigen dari lingkungan berdifusi masuk ke kapiler darah pada kulit, oksigen diikat hemoglobin, darah diedarkan ke seluruh tubuh, menghasilkan karbon dioksida berdifusi keluar melalui kulit. Dapat kita lihat dari gambar bagian bawah, yaitu mekanisme pernapasan pada cacing. Cacing menggunakan permukaan tubuhnya untuk bernafas. Hewan ini memanfaatkan permukaan kulitnya untuk bernafas. Oleh karena itu, kulit cacing tanah selalu basah untuk memudahkan terjadinya pertukaran udara. Sebagian besar vermes bernafas menggunakan permukaan tubuhnya. Misalnya anggota filum Platyhelminthes, yaitu planaria, dan anggota filum Amalida yang cacing tanah yaitu Prethema sp. Namun pada beberapa annelida bernafas dengan insang. Misalnya annelida yang hidup di air yaitu Polychaeta, golongan cacing berambut banyak, bernafas menggunakan sepasang porapodia yang berubah menjadi insang. Dapat kita lihat pada bagian gambar bawah, yaitu bagian-bagian dari cacing. Kemudian yang keempat, moluska. Mekanisme pernafasannya, oksigen dari luar masuk ke tubuh melalui pori-pori moluska darat, insang atau moluska air, menuju ke jantung,
melalui aorta menyebar ke hemosoil. Dan pada gambar di bawah itu adalah cumi-cumi dan terdapat bagian dari cumi-cumi. Hewan bertubuh lunak atau moluska yaitu hidup di air seperti siput, cumi-cumi dan kering, dan kerang atau bivalvia. Bernafas menggunakan insang. Aliran air masuk ke dalam insang dan terjadi pertukaran udara dalam lamella insang. Moluska yang hidup di air, di darat seperti siput darat atau bikisot bernapas menggunakan paru-paru. Dapat kita lihat pada bagian gambar yang ada di bawah. Yang kelima, amfibi. Mekanisme pernafasannya itu yang pertama A. Fase larva atau brudu. Oksigen dalam air masuk ke tubuh melalui insang, berdifusi ke pembuluh darah, tersebar ke seluruh tubuh menghasilkan karbon dioksida, kembali ke insang, melepas karbon dioksida. Yang kedua, mekanisme pada fase katak dewasa. Oksigen dalam udara masuk ke tubuh melalui hidung ke rongga mulut, melalui paru-paru, melalui alveolus, terjadi pertukaran gas, kembali ke paru-paru, keluar ke karbon dioksida dari hidung. Alat pernafasan berupa selaput rongga mulut, kulit dan paru-paru. Alat pernafasan ini mempunyai lapisan tipis dan basah yang berdekatan dengan pembuluh darah sehingga oksigen dapat berdifusi kulit. Oksigen masuk kulit melewati vena cutanea, kemudian ke jantung dan selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. CO2 dari jaringan di bawah ke jantung dan selanjutnya ke kulit dan paru-paru melalui arteri kulit paru-paru, arteri pulmocutanea. Dan bisa kita lihat pada contoh hewan amfibi. Baiklah, kita masuk poin selanjutnya yaitu reptil. Mekanisme pernapasan pada reptil yaitu oksigen dari air disaring rigi-rigi pada lengkung insang, melalui insang oksigen diikat darah menuju ke seluruh tubuh, mengikat karbon dioksida di jantung, kembali ke insang, melepas karbon dioksida. Selanjutnya ini sistem pernapasan pada reptil. Pada reptil proses respirasi dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Sini kita bisa melihat ini biasanya seperti gambar kura-kura, yaitu taxea, itu paru-paru. Selanjutnya reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian menuju batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Reptil yang sering berlubang di air, misalnya buaya, lubang hidungnya dapat ditutup sewaktu menyelam agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Contoh reptil adalah ular, buaya, kadal, cicak, dan biawak. Paru-paru reptil berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas pada reptil. Pertukaran gas tidak efektif. Ini selanjutnya kita dapat melihat ini seperti gambar reptil, ini seperti gambar biawak atau komodo. Selanjutnya ini pada ular. Yang selanjutnya yaitu Pisces. Mekanisme pernapasan pada Pisces. Oksigen dari air disaring rigi-rigi pada lengkung insang, melalui insang oksigen diikat darah menuju ke seluruh tubuh, mengikat karbon dioksida di jantung, kembali ke insang, melepas karbon dioksida. Nah, ini pada ikan yaitu air masuk dalam mulut, langsung disaring oleh
gerigi pada insang. Selanjutnya, pernafasan ikan berlangsung 2 tahap. Tahap 1 yaitu tahap pemasukan. Pada tahap ini mulut ikan membuka dan tutup pada tahap ini mulut insang menutup sehingga air masuk rongga mulut, kemudian menutup kemudian menuju lambung insang. Disinilah oksigen yang larut dalam air diambil oleh darah. Yang selanjutnya tahap kedua yaitu tahap pengeluaran. Mulut menutup dan menutup insang, membuka sehingga air dari rongga mulut mengalir keluar melalui insang. Air yang dikeluarkan air yang dikeluarkan ini telah tercampur dengan CO2 dan uap air yang dilepaskan darah. Selanjutnya, ini gambar pada ikan, itu sini ada seperti nostril, otak, tali spinal, gelembung renang, sirip, insang, ginjal, jantung, hati, lambung, usus, gonad, sirip, anus. Contoh ikan gabus. Yang kedua ini sepertinya ikan lele, yaitu antena, kepala, tutut inang, sirip dada, sirip perut. Contoh pada ikan lele. Terus selanjutnya yang ke-8, aves. Mekanisme pernapasan 1. Fase senyap. Sayap diangkat oksigen dari udara masuk ke tubuh melalui lubang hidung, melewati trakea, melewati siring, melewati bronkus menuju ke paru-paru, sehingga kurang lebih 25% menuju ke kantong udara, kurang lebih besar 75%. Fase sayap diturunkan, yaitu kemudian darah di paru-paru mengikat karbon dioksida di paru-paru dibawa ke trakea, sementara oksigen di kantong udara dibawa ke paru-paru. Karbon dioksida dibawa ke hidung, karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh. Yang selanjutnya, mekanisme pernapasan 2 saat terbang. Ini pada burung kayaknya. Fase inspirasi, sayap terangkat, kantong udara di ketiak menggembung, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, kantong udara di selengkang terjepit, udara masuk. Saat burung istirahat. Fase inflasi, tulang dada bergerak, tulang rusuk bergerak ke bawah muka. Rongga dada membesar, paru-paru mengembang, udara masuk ke paru-paru, kantong udara bagian belakang paru-paru, kantong udara bagian depan. Yang selanjutnya, ini contoh pada burung, yaitu udara segar masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam rongga, kemudian masuk ke paru-paru. Udara kotor yang berwarna hitam, udara segar yang berwarna hijau. Yang selanjutnya, ini pada ayam. Pada ayam pun sama. Selanjutnya, gangguan pernapasan pada hewan. CRD, chronic respiratory
candidiase. Penyakit CRD ini merupakan penyakit menular menahun yang terjadi karena ada infeksi dari bakteri hewan seperti ayam yang terserang oleh penyakit ini. Bisa dilihat gejala seperti susah bernafas, ngorok, nafsu makan menurun, dan lainnya. Yang kedua yaitu Coryza. Pada umumnya penyakit pada sistem pernapasan hewan ini menyerang ayam layer ataupun ayam broiler. Penyakit ini sangat mudah menular dengan angka kematian 20% dan kesakitan 100%. Yang ketiga, distemper merupakan salah satu penyakit yang sudah menyebar secara luas di dunia. Pada umumnya penyakit ini disebabkan oleh virus dan sangat sering terjadi pada anjing. Penyakit ini merupakan penyakit menular dan menyerang sel-sel epitel pada permukaan tubuh, selaput lendir, mukosa mata, mukosa saluran pernapasan, dan sistem pusat otak. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang sistem pernapasan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih.